Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas beli iPad Air 5 di tahun 2025. Apakah iPad Air 5 ini masih layak pakai? Dan apakah harga sudah murah? Mari kita bahas di video kali ini. Jadi, nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini sampai selesai, langsung aja check this out. Ya, beli iPad Air 5 di tahun 2025. Gue yakin yang nonton di sini juga lagi cari tahu nih. Kira-kira beli iPad Air 5 ini di tahun 2025 tuh masih layak atau enggak atau kurang? Meskipun secara harfiahnya, lini iPad Air ini tidak ada yang beda jauh even yang dirilis terbaru. Yang gue maksud adalah iPad Air M2, iPad Air M3. Kalau kita sandingkan sama iPad Air 5, secara tampilan model atau tampilan iPad-nya itu nggak ada jauh beda. Tapi tetap akan gue jelaskan iPad Air 5 di tahun 2025. Dan gue kasih tahu juga apakah masih layak dibeli atau tidak. Gue mulai dari spesifikasi terlebih dahulu. Mulai dari varian warna si iPad Air 5 ini. Memiliki 5 varian warna. Di mana adanya warna Space Gray, Blue, Pink, Purple, dan warna Starlight. Itu untuk varian warna. Nah, untuk ukuran si iPad Air 5 ini menggunakan ukuran di 10,9 inch. Yang sekarang biasa disebut 11 inch. Ya, 10,9 inch itu penamaan dari Apple. Cuma beda 1 inch doang ya sebenarnya. Tapi itu kenapa mirip-mirip lah 10,9 inch dengan 11 inch. Nggak akan terasa banget bedanya. Dengan teknologi layar menggunakan Liquid Retina display dan menggunakan panel IPS teknologi. Sebenarnya nggak terlalu signifikan banget karena memang di tahun itu Apple lebih concern ke chipset ya. iPad Air 5 menggunakan chipset Apple M1 chip. Kalau sekarang penambahan semua iPad nama chipnya, pada saat iPad Air 5 ini dirilis, Apple tidak menambahkan nama iPad tersebut dengan nama chipsetnya, tapi iPad Air 5 generation. Hanya saja chipset yang menggunakan Apple M1 chip, di mana masih dengan prosesor yang terbaru sekarang seperti iPad Air M2 ataupun iPad Air M3. Apple M1 chip yang ditanamkan pada iPad Air 5 memiliki 8 core CPU with 4 performance core dan 4 efficiency core, serta 8 core GPU, 16 core neural engine, dan 8 GB RAM, yang dimana dengan kapasitas chipset tersebut, menurut gue iPad Air 5 ini masih sangat cukup banget, dan terbukti gue juga menggunakan untuk editing foto di Photoshop ataupun editing foto menggunakan Lightroom. Jadi si iPad Air 5 ini menurut gue udah oke banget sih secara performance dari prosesornya tersebut, alias chipset yang ditanamkan pada iPad Air 5 ini. Dan yang paling penting, karena ini sudah chipset M1 alias Apple M1 chip, iPad Air 5 ini juga dapat dukungan fitur Apple Intelligence yang saat ini jadi salah satu dukungan dari Apple untuk pengguna jadi lebih mudah lagi menggunakan Apple produk, baik itu iPad, iPhone, ataupun MacBook sekalipun. Karena dengan adanya fitur Apple Intelligence ini, kalian akan dapat terbantu dalam menggunakan produk Apple tersebut. Lalu untuk dukungan Apple Pencil pada iPad Air 5 sebenarnya nggak terlalu jauh beda juga. Karena iPad Air 5 ini dapat mendukung Apple Pencil generasi 2 atau second generation dan Apple Pencil USB-C. Ya memang kalau misalkan kita bandingkan sama seri terbarunya seperti iPad Air M2 ataupun iPad Air M3, si iPad Air M1 ini atau iPad Air 5 ini, tapi Apple Pencil 2 generation atau Apple Pencil generasi kedua sebenarnya udah cukup banget, nggak perlu Apple Pencil Pro kalau menurut gua. Lalu untuk dukungan keyboard pada iPad Air 5 ini, ya kita tahu kalau Apple produk mah mahal. Gua mau kasih tahu ke kalian nih, ada yang murah, affordable, canggih, cukup banget lu gunakan dalam setiap harinya, yaitu Logitech Combo Touch. Kenalin, ini adalah Logitech Combo Touch for iPad Pro M4 dan iPad Air M2, M3, serta iPad Air 5 juga. Gua sangat rekomendasiin Logitech Combo Touch ini, karena Logitech Combo Touch ini, keyboardnya bisa lepas pasang dan fleksibel stand-nya. Jadi, pastinya akan sangat memudahkan kalian banget mau dimanapun kalian berada, di meja kafe, di meja kerja. Menurut gua akan sangat nyaman banget digunakannya. Lalu Logitech Combo Touch ini memiliki trackpad yang besar banget menurut gua. Jadi pastinya akan memudahkan kalian banget untuk melakukan multi-touch gesture control seperti swipe, pinch, double tap, dan lainnya. Dan ukuran yang menurut gua ini tipis serta ringan sih. Jadi kalau kalian mau bawa kemanapun akan sangat aman banget sih. Tidak akan terasa berat kalian membawanya. Karena ini tipis dan ringan. Memiliki proteksi yang bagus karena fit banget case-nya. Jadi tenang aja, iPad kalian kalau kebentur, bahkan kalau sampai jatuh, tetap akan aman diproteksi oleh Logitech Combo Touch ini. Dan ini yang paling gue suka, smart connector alias tanpa
tanpa Bluetooth. Jadi kalian cukup install aplikasi Logitech Keyboard-nya aja di App Store kalian, maka langsung akan otomatis terhubung iPad kalian dengan Logitech Combo Touch ini. Jadi kalian nggak perlu khawatir ataupun repot-repot untuk charger keyboardnya, karena ini sudah smart connector, alias tanpa Bluetooth. Ada lampu keyboardnya dan bisa di-adjust juga, serta shortcut key-nya udah support untuk iPad OS. Mulai dari tombol home, brightness naik turun, shortcut Siri juga bisa, ada juga shortcut screenshot, dan previous, play and pause, serta next, tombol mute, dan tombol volume up and down, dan yang paling ujung kanan ini yang paling gue suka. Kalau kalian pengen aktifkan Do Not Disturb pada iPad kalian tinggal tekan button yang ini. Menurut gue, Logitech Combo Touch ini udah paling lengkap banget. Mulai dari kickstand-nya yang sangat fleksibel banget, dan mudahnya detachable keyboard, yang kalian bisa copot pasang dimanapun. Jadi kalau kalian cuma pengen gunakan iPad-nya doang, tapi keyboardnya ditaruh, itu bisa banget. Karena gue udah cobain, kickstand-nya itu cukup nyaman banget ketika kita menggunakan untuk menggambar pada iPad. Dan bisa juga dipakai untuk menonton. Makanya, menurut gue, kickstand yang ada pada Logitech Combo Touch ini sungguh fleksibel sih. Lalu, desainnya menurut gue simple, ringan, tapi memproteksi. Terbukti dari posisi button, posisi Apple Pencil, ketebalannya, itu sangat memproteksi banget iPad gue. Dan yang paling terpenting adalah shortcut pada keyboardnya. Shortcut pada keyboard Logitech Combo Touch ini, menurut gue, udah lengkap banget. Paket komplit. Jadi ketika kalian menggunakan iPad dengan Logitech Combo Touch ini, tenang aja. Untuk shortcut keyboard yang berhubungan sama iPad OS, itu sudah mendukung semuanya. Dan tentunya, dengan memiliki trackpad yang besar, itu memudahkan gue dalam multi-control gesture pada iPad gue. Jadi, Logitech Combo Touch ini udah paket komplit banget. Dan tenang aja, Logitech Combo Touch ini mendukung iPad Air 5, iPad Air M2, iPad Air M3, serta iPad Pro M4. Jadi, kalian tinggal sesuaikan aja, kalian menggunakan iPad apa. Yang penting keyboardnya harus Logitech Combo Touch. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan beli Logitech Combo Touch ini. Untuk link pembelian ada di deskripsi di bawah. Ya udah, yuk kita lanjut videonya. Untuk kapasitas RAM memori yang digunakan pada iPad Air 5 ini menggunakan 8GB RAM, dan untuk kapasitas baterainya ada di 7600 mAh. Menurut gua kalau untuk ukuran baterai pastinya besar, karena kan ini iPad. Ukurannya aja udah besar gitu ya. Beda sama iPhone gitu. iPad Air 5 ini tetap ada dua varian, Wi-Fi only atau Wi-Fi plus seluler. Kalau kalian memilih beli untuk yang Wi-Fi plus seluler, tenang aja karena sudah mendukung 5G connection. Lalu iPad Air 5 ini memiliki Touch ID di bagian atasnya. Ya, bener banget. Lini iPad Air series tuh, baik iPad Air 5, iPad Air M2, iPad Air M3, masih Touch ID semua. Belum Face ID. Lalu untuk konektor chargernya atau transfer datanya itu sudah USB-C. Nah, sekarang gue akan kasih tahu spesifikasi kameranya. Meskipun di lini iPad untuk kamera tuh nggak terlalu dipentingkan banget ya. Ya, palingan buat apa sih? Foto. Nggak mungkin kan lu bikin cinematic video di iPad kan? Kayaknya terlalu lebar juga sih menurut gue. Tapi ya mungkin ada. Cuman sepertinya terlalu lebar deh cuy. Biasanya kamera pada iPad itu digunakan dalam fungsi scan document. Bener banget, karena memang kamera iPad Air 5 ini spesifikasinya tuh nggak terlalu jauh beda juga sama yang terbaru. Sama-sama 12 megapiksel di wide kamera dengan f1,8 aperture, digital zoom up to 5 kali, serta Smart SDR3 for photo. Ya, bedanya cuma di Smart SDR-nya aja ya, kalau untuk varian iPad Air M2 serta M3. Jadi sebenarnya nggak terlalu penting-penting banget kan kamera pada iPad. Lalu untuk spesifikasi perekaman video pada iPad Air 5 ini menggunakan 4K video recording yang bisa sampai 60 fps dengan 3 kali video zoom dan adanya time-lapse video with stabilization. Lalu untuk spesifikasi kamera depannya gimana bang? Nah, ini dia. Ini yang pengen gua sedikit garis bawahin. Karena iPad Air 5 ini kamera depannya masih portrait, belum landscape. Kalau iPad Air M2, iPad Air M3 itu sudah landscape, alias posisinya di samping. Jadi perlu kalian garis bawahi dulu ya. Kalau iPad Air 5 ini kameranya masih di atas, alias di portrait, bukan di landscape. Dengan spesifikasi 12 megapiksel ultra wide kamera, 12 megapiksel foto, f2,4 aperture, 2 kali zoom out, mendukung center stage, dan adanya cinematic video stabilization. Meskipun posisinya portrait, bukan berarti spesifikasinya ketinggalan. Kalau lu lihat di situ, perbedaan sama iPad Air M2 dan M3 tidak terlalu jauh beda spesifikasinya. Jadi, itu cuman posisi kameranya aja yang membedakan, gitu. So, balik lagi ke pertanyaan di awal, beli iPad Air 5 di tahun 2025 ini apakah masih layak? Menurut gua, secara performance, secara spesifikasi, secara updatean sistem, atau updatean iPad OS-nya, masih sangat layak banget. Dan ini mungkin masih bisa 2-3 tahun yang akan datang. iPad Air 5 ini aja, sampai hari ini, detik ini, mendukung fitur Apple Intelligence. Berarti dia akan mendukung lagi nih fitur-fitur lainnya nih. Ya iya, karena chipsetnya menggunakan Apple M1 chip.
chip, dimana generasi pertama dari lini chipsetnya Apple. Sudah pasti, lo kalau lihat di belakang ini Mac Mini yang gue gunakan itu menggunakan Apple M1 chip juga, dan sampai saat ini memproduksi video. Jadi menurut gue iPad Air 5 jawabannya masih sangat layak banget untuk kalian beli. Cuman kalian harus teliti lagi dan hati-hati karena kan sudah tidak ada unit barunya. Harusnya hanya unit second saja, karena iPad Air 5 ini sudah didiscontinue lumayan lama gitu. Jadi ya pinter-pinter lah dalam membeli iPad Air 5. Dan apakah harganya sudah murah? Menurut gue relatif sih kalau harga, karena goib juga nih sekarang. Toh sudah nggak ada unit baru. Jadi untuk harga kalian bisa lihat di sini, untuk di toko hijau variatif lah, beda-beda lah harganya. Karena kan memang tetap ya tergantung kelengkapan, kondisi, mulus atau enggak gitu ya, dan lain-lainnya. Jadi ya karena nggak ada patokannya, nggak ada parameternya, jadi ya harganya variasi banget lah, bener-bener goib, nggak ada patokannya gitu. Tapi intinya udah murah, tidak seperti 2 atau 3 tahun lalu kayak gitu. Jadi udah kejawab semua lah ya sesuai pertanyaan di awal dan judul videonya. Beli iPad Air 5 di tahun 2025 apakah masih layak? Jawaban gue masih sangat layak banget. Bisa 2-3 tahun yang akan datang bahkan. Dan untuk harganya murah, seperti tadi udah gue jelasin, relatif menurut gue udah turun dan udah murah gitu ya, kalau dibandingkan dengan seri iPad Air terbaru saat ini. Tapi ya paling pesan gue lebih teliti lagi aja dalam membeli iPad Air 5 ini, karena kan sudah nggak ada baru alias sudah discontinue semua kayak gitu ya. Gue rasa cukup ya video kali ini, semoga sangat ngebantu banget buat teman-teman semua yang pengen upgrade iPad-nya. Mungkin sebelumnya tidak menggunakan iPad Air 5 terus mau upgrade ke iPad Air 5 boleh gitu ya, atau sebelumnya belum menggunakan iPad dan pengen menggunakan iPad, bisa cobain iPad Air 5 ini, dan gue rasa akan sangat powerful banget kalian gunakan dengan kegiatan productivity kalian. Yang penting, apapun iPad yang kalian beli, Logitech Combo Touch lah keyboardnya. Oke? Segitu aja video kali ini, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.